Nggak kena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela dari 10 TJKT 1, absen 31. Dan ini teman saya. Halo. Perkenalkan, nama saya Melani Kristiana Sari dari kelas 10 TJKT 1, nomor absen 23. Di sini kami akan menerapkan dan menjelaskan tentang K3LH di tempat ketinggian. Selamat menyaksikan. Nah, singkatan dari K3LH adalah keselamatan, kesehatan, kerja, dan lingkungan hidup. Yang artinya segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan kerja dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit kerja pada pekerjaan konstruksi. Tujuan K3LH adalah menjamin kesehatan dan keselamatan kerja dan lingkungan hidup. Apa sih sejarah K3LH? Sini biar aku kasih tahu. Pada awal perkembangannya, keselamatan dan kesehatan kerja mengalami beberapa perubahan konsep. Konsep keselamatan dan kesehatan kerja pertama kali dimulai di Amerika tahun 1911, yang mana keselamatan dan kesehatan kerja sama sekali tidak diperdulikan. Keselamatan dan kesehatan kerja para pekerjaan, kegagalan terjadi pada saat terdapat pekerja yang mengakibatkan kecelakaan bagi pekerja dan perusahaan. Mayoritas perusahaan berargumen bahwa kecelakaan yang terjadi bahwa kesalahan tenaga kerja sendiri untuk menghindari kewajiban membayar kompensasi kepada tenaga kerja. Pada tahun 1931, H.W. Hendricks mengeluarkan suatu konsep yang dikenal dengan teori domino. Konsep ini memberikan perhatian terhadap kecelakaan yang terjadi. Berdasarkan teori domino, kecelakaan dapat terjadi karena adanya kekurangan dalam lingkungan kerja dan kesalahan tenaga kerja yang dalam perkembangannya dikenal dengan kondisi tidak aman dan tindakan tidak aman. Sering berjalannya waktu, terhadap sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja muncul berbagai standar, antara lain Voluntary Protective Program OSHA, BS 8800, DR 96311, dan masih banyak lagi. Ini pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja dengan menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja sudah menjadi bagian yang dipersyaratkan dalam ISO 9000/2000 dan CEPAA Social Accountability 8000/1997. Akan tetapi sampai saat ini belum terdapat satu standar internasional tentang sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang disepakati dan dapat diterima banyak negara, sebagaimana halnya sistem manajemen mutu ISO 9000 dan sistem manajemen mutu lingkungan ISO 14000. Langkah selanjutnya adalah menjelaskan alat yang akan digunakan untuk memanjat awan. Pertama-tama saya akan menjelaskan fungsi dari helm safety. Fungsi dari helm safety adalah sebagai perlindungan kepala apabila terdapat benturan, jatuhan material saat bekerja, dan dapat meminimalisir dari cedera serius. Yang kedua adalah full body safety harness, berfungsi untuk mengurangi risiko cedera fatal akibat terjatuh dari ketinggian, melindungi seluruh bagian tubuh pekerja seperti bahu, paha bagian atas, dada, dan panggul sehingga lebih aman saat bekerja. Yang terakhir adalah sepatu safety, melindungi dari benda tajam dan berbahaya. Sepatu ini harus dipakai saat bekerja untuk menghindari kemungkinan dari benda tajam, besi, dan serpihan lainnya yang bisa membuat cedera fatal. Sebelum memanjat tower, mari kita hitung denyut nadi terlebih dahulu. Hasil denyut nadi selama 30 detik dan hasil dikali 2 adalah 74 denyut nadi. Selanjutnya adalah memakai alat K3LH dengan benar. Pertama-tama adalah penggunaan full body safety belt harness. Pakailah dan kaitkan dengan benar tali yang ada di paha, pinggul, dada, bahu, dan punggung. Pastikan semua sudah aman untuk membantu kita di ketinggian. Sapu ini bertujuan menahan jatuh sekaligus meminimalkan cedera pada pekerja. Selanjutnya adalah penggunaan sepatu safety. Gunanya untuk melindungi kaki kita dari benda tajam yang bisa menyebabkan cedera yang fatal. Terakhir adalah penggunaan helm safety. Gunanya melindungi kita dari jatuhan benda, benturan,
meminimalisir kerugian ketika terjadi kecelakaan. Jika sudah memakai alat K3LH dengan benar, langkah selanjutnya adalah memanjat tower. Selanjutnya kita akan mempraktekkan memanjat tower ini. Saat memanjat tower, pertama-tama kaitkan satu tali ke tower secara bergantian di setiap ganti pijakan. Lakukan dengan tenang. Dan kita bisa lihat tali tersebut bisa menahan badan kita saat kita terjatuh. Dan pada saat turun, lakukan seperti awal saat memanjat tower. Lakukan dengan tenang. Nah, sesudah manjat tower, kita juga harus menghitung denyut nadi. Setelah memanjat tower, kita akan menghitung denyut nadi lagi untuk perbandingan sebelum dan sesudah melakukan memanjat tower. Dan hasil denyut nadi selama 30 detik hasil dikali 2 adalah 96 denyut nadi. Terima kasih sudah menonton video kami. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.